Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan kita bisa bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa lebih dahulu, mohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan telah memimpin kami sehari lewat sehari, dan pada saat ini kami boleh kembali menghadiri acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Kami mohon Tuhan, Roh Tuhan membuka hati dan pikiran kami untuk memberi pengertian kepada kami supaya kami mengerti firman-Mu dan kebenaran-Mu, supaya kami boleh melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan tema kita pada hari ini adalah ajaran Tuhan Yesus tentang sedekah. Ayat Alkitab yang mencatat perkataan Tuhan Yesus ini adalah di Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4. Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4 akan saya bacakan. Tuhan Yesus berkata, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapa-Mu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapa-Mu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Amin. Demikianlah pembacaan. Saudara sekalian, dalam agama orang Yahudi ada 3 pilar yang penting dalam agama mereka, yaitu memberi sedekah, doa, dan puasa. Sebenarnya ketiga hal ini adalah masalah antara manusia dengan Allah. Namun, sering mereka sengaja melakukannya 3 hal itu di hadapan manusia untuk mendapat pujian dan penghormatan dari manusia. Sehingga ketiga hal yang suci dan sakral ini menjadi satu peristiwa yang formalitas agama saja. Sehingga hilang makna rohani yang sesungguhnya. Tuhan Yesus tidaklah menyatakan bahwa ketiga hal tersebut, yaitu sedekah, doa, dan puasa, itu tidak penting sehingga boleh diabaikan. Tetapi yang Tuhan Yesus tegur adalah janganlah melakukannya di hadapan manusia untuk mendapat pujian. Jadi Tuhan Yesus tidak mengatakan itu tidak penting, tetapi tidak boleh melakukannya di depan manusia supaya mendapat pujian dari manusia. Jika ketiga hal tersebut sengaja dilakukan di hadapan manusia untuk mendapat pujian, maka orang yang melakukannya telah mendapat upahnya dari manusia, yaitu pujian dan penghormatan dari manusia. Dan Allah tidak akan memberi balasan atau pahala kepada orang yang melakukan hal tersebut. Marilah kita melihat ajaran Tuhan Yesus tentang sedekah ini. Apakah boleh orang yang memberi sedekah dengan mengharapkan balasan atau upah dari Tuhan dengan perbuatan memberi sedekah itu? Tuhan Yesus mengatakan, jika seorang memberi sedekah sengaja supaya dilihat orang, maka orang itu tidak mendapat upah dari Allah. Tetapi jika sedekah diberikan dengan sembunyi, artinya
bukan dipamerkan supaya dilihat orang, maka Allah akan membalasnya kepadanya atau memberi upah kepadanya. Jadi, orang yang memberi sedekah dengan benar, yaitu tidak untuk mendapat pujian dari manusia, maka Allah akan membalasnya dengan balasan upahnya. Allah itu adil. Orang yang memberi sedekah mendapat balasan dari Tuhan. Orang yang tidak memberi sedekah tidak akan mendapat balasan dari Tuhan. Jika orang yang memberi sedekah dan orang yang tidak memberi sedekah sama-sama tidak mendapat balasan dari Tuhan, maka Allah itu tidak adil. Oleh sebab itu, karena Allah itu adil, maka orang yang melakukan sedekah akan dibalas dengan berkat daripada Tuhan. Tetapi balasan atau upah apa yang akan diberikan kepada orang yang memberi sedekah dengan cara yang benar. Saudara sekalian, kita tidak boleh memberi sedekah dengan tujuan supaya Allah membalas kita dengan berkat yang berlimpah, yaitu mendapat berkat-berkat secara jasmani. Kalau demikian motivasi kita, maka motivasi kita memberi sedekah itu sudah salah. Ibarat orang yang pergi memancing ikan, ya, dengan umpan seekor udang kecil ingin mendapat seekor ikan kakap yang besar. Motivasi yang demikian tentu tidak berkenan di hati Tuhan. Orang yang demikian adalah mencari keuntungan dengan memberi sedekah dan mengharapkan Allah membalas dia dengan berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Namun karena Allah adalah adil seperti tadi kita katakan, maka Allah akan memberi balasan atau berkatnya kepada orang yang memberi sedekah itu dengan benar, yaitu tidak mencari keuntungan dari sedekahnya, tidak mencari pujian dari manusia. Jadi kita di sini kita lihat orang yang memberi sedekah dengan harapan mendapat balasan berkat material dari Tuhan, justru Tuhan tidak akan memberikannya. Sebaliknya, orang yang memberi sedekah dengan tidak mengharapkan balasan, justru Allah akan membalasnya dengan berkat rohani yang kekal. Jadi berkat yang Tuhan berikan atau balasan Tuhan kepada orang yang memberi sedekah bukanlah dalam hal material atau harta benda dan sebagainya, tetapi adalah berkat rohani yang bernilai kekal. Allah menghendaki kita yang sudah menerima berkatnya untuk membagikan berkat kita itu kepada orang yang membutuhkannya. Seperti orang-orang miskin, anak-anak yatim piatu, janda-janda yang kekurangan. Kita harus ingat, apa yang kita miliki sekarang adalah titipan dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus menggunakannya sesuai dengan kehendak Allah. Sebab satu saat nanti kita harus bertanggung jawab kepada Allah. Jadi saudara sekalian, apa yang kita miliki itu titipan Tuhan. Maka kita harus membagikan titipan Tuhan itu kepada orang lain. Kita tidak boleh kita nikmati sendiri menjadi orang yang egois. Kita harus membagikannya kepada orang lain. Kita harus ingat kemampuan kita untuk mendapat kekayaan itu adalah pemberian Allah. Banyak orang yang lebih pintar daripada kita, tetapi toh mereka tidak mendapat berkat seperti kita. Banyak orang yang lebih pandai daripada kita, tetapi mereka tidak mendapat berkat sebanyak seperti kita. Oleh sebab itu, kita harus ingat bahwa berkat itu dari Tuhan. Kemampuan kita
Untuk mendapat kekayaan itu adalah pemberian Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk mendapat kekayaan. Ada ayat Alkitab yang menjelaskan hal ini, yaitu di Ulangan pasal 8 ayat 17 dan 18. Ulangan pasal 8 ayat 17 dan 18. Ini peringatan Tuhan kepada bangsa Israel. Kata Tuhan kepada bangsa Israel, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi ayat itu mengatakan bahwa kemampuan kita memperoleh kekayaan itu adalah pemberian daripada Tuhan. Itulah sebabnya Allah menghendaki kita membantu atau menolong orang yang miskin. Atau dengan kata lain, Tuhan menghendaki kita memberi sedekah kepada orang-orang yang susah. Coba kita lihat apa yang dikatakan dalam Alkitab. Imamat 25 ayat 35 dan sampai 37. Imamat pasal 25 ayat 35 sampai ayat 37. Demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga, uang, atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Jadi jelas Tuhan menghendaki kita menolong orang dengan tidak mencari keuntungan dari orang itu. Demikian juga di dalam kitab Ulangan pasal 15 ayat 7, 8, 10 dan 11. Saya ulangi lagi, Ulangan pasal 15 ayat 7, 8, 10 dan 11. Bunyi firman Tuhan berkata demikian. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Inilah perintah Tuhan untuk menolong orang yang susah. Lalu kita sekarang melihat apa yang dimaksud dengan perkataan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 3. Jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Maksudnya apa? Maksudnya ialah jika kita memberi sedekah, tak usah memberitahukan kepada orang yang paling dekat dengan kita. Memberi sedekah adalah urusan kita dengan Allah kita.
Ini tidak berarti kalau kita memberi sedekah tidak boleh diketahui orang yang paling dekat dengan kita. Kalau ada orang yang mengetahui kita memberi sedekah, hal ini bukanlah dosa. Atau dengan kata lain, jikalau sedekah kita diketahui orang lain, itu bukanlah dosa. Yang Tuhan Yesus maksudkan ialah janganlah kita memberi sedekah supaya dilihat orang lain, atau dengan kata lain sengaja dilihat orang lain supaya orang memuji dan menghormati kita karena sedekah kita. Nah, saudara sekalian, ada dua kesalahan yang bertolak belakang dalam hal memberi sedekah. Yang pertama, ingin atau mau mendapat pujian dari orang, maka dia memberi sedekah di depan orang banyak. Kalau tidak ada orang yang melihatnya, maka dia tidak mau memberi sedekah. Dengan kata lain, dia mau memberi sedekah kalau ada orang yang tahu, melihatnya untuk mendapat pujian. Kalau tidak ada orang melihat, nggak ada yang tahu, maka dia tidak mau memberi sedekah. Tetapi ada kasus yang sebaliknya. Karena takut sedekahnya diketahui orang lain, maka ia tidak mau memberi sedekah. Akhirnya sama sekali tidak memberi sedekah. Jadi saudara sekalian, jadi dua ekstrim ini. Satu adalah memberi sedekah dengan mendapat pujian. Kalau nggak ada orang melihat, tidak dapat pujian, maka dia tidak memberi sedekah. Tapi sebaliknya ada orang takut sedekahnya diketahui orang sehingga dia tidak mau memberi sedekah. Nah, dua hal ini tidak benar. Kita harus memberi sedekah. Bukan supaya dilihat orang lain. Tetapi kalau ada orang yang melihatnya, itu bukanlah dosa. Ya, seperti yang dianjurkan oleh Rasul Paulus kepada gereja di Korintus, supaya mereka itu memberi sedekah, bantuan kepada gereja-gereja atau orang-orang yang dalam kesusahan. Itu kan terbuka supaya mereka, semua orang tahu bahwa mereka memberi sedekah itu kepada orang yang susah. Itu bukan dosa. Kecuali kalau kita ingin mendapat pujian dari manusia melalui sedekah kita. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Memberi sedekah atau membantu orang miskin adalah hal yang Tuhan mau kita lakukan. Karena kita sudah mendapat berkat dari Tuhan. Maka kita tidak boleh menikmatinya sendiri. Tetapi harus membagikannya kepada orang lain. Kita harus tahu bahwa apa yang kita punya itu dari titipan Tuhan. Kita harus menggunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan memberi sedekah ini supaya Tuhan dimuliakan. Melalui sedekah kita, orang yang menerimanya bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Sehingga Tuhan kita dimuliakan. Kemudian kita harus memberi sedekah kepada orang lain bukan untuk mendapat balasan daripada manusia. Tuhan itu adil. Maha adil, maka orang yang memberi sedekah dengan tujuan yang benar, maka Tuhan akan membalasnya dengan berkat yang rohani. Sebaliknya, orang yang ingin mendapat balasan dari Tuhan dengan melalui sedekah, justru Tuhan tidak akan memberikannya balasan kepadanya. Kiranya Tuhan menolong kepada kita supaya kita boleh melakukan sedekah kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya baca kembali apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak peroleh upah dari Bapakmu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat
dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkannya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan sembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi janji Tuhan, sedekah kita yang benar akan diberkati oleh Tuhan, akan dibalas oleh Tuhan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami supaya kami yang sudah mendapat berkat Tuhan membagikan berkat Tuhan kepada orang yang memerlukannya. Atau dengan kata lain, kami harus memberi sedekah kepada orang-orang yang susah. Ampuni kami kalau selama ini kami menjadi orang yang egois, hanya menikmati sendiri berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah hari ini kami boleh membagikan berkat yang Tuhan titipkan kepada kami, kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Ajarin kami memberi sedekah dengan tujuan yang benar. Bukan mencari keuntungan, bukan mencari kemuliaan, pujian dari manusia. Tetapi hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa lagi saudara sekalian. Kiranya Tuhan berkati kita.